Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jadi kami akan membuat video tentang broadcasting. Oke, untuk tugas kali ini kita akan mengerjakan tugas yang berbeda dari tugas-tugas sebelumnya. Kalau tugas-tugas sebelumnya mungkin terlihat lebih formal karena waktu itu kita disuruh membuat drama. Tapi kalau di tugas sekarang itu akan lebih santai karena kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan narasumber-narasumber kita nih, ada Aska, ada Dival, ada Hasbi yang bertema tentang judi online. Nah, mungkin langsung masuk ke pertanyaan aja kali, Tam. Oke, siap. Ini pertanyaan yang pertama ya buat kalian nih. Oke. Apa tuh? Menurut kalian tuh kenapa judi bisa berkembang sangat cepat di Indonesia? Mungkin dari Aska dulu yang pertama. Untuk judi sendiri sebenarnya mindset teman-teman atau orang-orang yang di luar sana ketika berjudi itu mereka tuh pengen kaya dengan cepat atau bisa disebutlah kayak dengan instan gitu. Oke. Walaupun nggak make sense di otak ya. Betul. Dengan modal yang ibaratnya cuma 155.000. 155.000. Iya benar. Bisa dapat 300.000 itu kan nggak make sense ya. Oke. Makanya dari Kalau situ. buat dari Bang Hasbi gimana Bang Hasbi? Kalau menurut gua sih karena bentuk judinya itu online terus kayak game, jadi lebih menarik dan ya orang-orang juga pengen dapat uang dengan cepat aja sih. Sama kurang Instan lebih Sama berarti ya. Iya, Kurang lebih sama. emang mindset Iya. penjudi tuh gini ternyata Iya. ya. Sama Pokoknya semua ya. Kalau Dipal gimana Pak? Kalau dari gua sih emang setuju dari Hasbi sama Aska. Nah, tambahan dari gua karena kenapa ya? Jadi kan sekarang tuh kita kalau misalnya buka search apa gitu di Google Internet kan pasti ada ini ya, ada iklan-iklan lah gitu. Link judi online. Nah, kayaknya ya orang Indonesia mau cepat kaya, dia penasaran makanya akhirnya dia main. Oke. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih, kan tadi udah pada tahu nih judi itu bisa menghasilkan uang dengan instan. Nah, buat abang-abang bertiga nih, kapan sih pertama kali mulai Kalau saya- judi-judi itu? Iya. Silakan Hasbi. Saya sih SMA waktu itu. SMA. SMA waktu itu coba. SMA ya? Ya, Wow. jadi waktu itu karena ada iklan, saya main game, ada iklannya terus saya pencet. Saya cobain aja sih. Ah, nominal depo pertama kali berapa tuh? Nominal store. Minimal deponya waktu itu Nominalnya berapa? kalau nggak salah 100.000 kok. Terus ekspektasinya dapat 500 juta waktu itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Waktu itu saya pengen dapat uang banyak kebetulan. Lagi BU banget Iya, itu ya. BU banget. Tapi dapat nggak? Enggak semua. Betul tidak semua. Kalau saya sama sih kayak Hasbi SMA. Gara-garanya tuh kan pas saya pengen beli barang nih, kurang lah uangnya. Nah terus saya juga lihat temen gitu, ada yang main judi gitu. Terus dapat gede, saya pulang ke rumah nyoba-nyoba lah sendiri. Akhirnya emang pertamanya depo kecil, lama-lama jadi bukit, jadi udah habis. Kalau ini nih biasanya ini paling Ya, besar nih deposit. kalau saya sih pertama kali deposit enggak dong. SMA mungkin karena pengaruh lingkungan sampai menuju masuk kuliah, ya itu mungkin karena pengaruh lingkungan lagi. Untuk depo pertama itu awal-awal ya kayak biasa pada orang-orang umumnya gitu. Biasanya rata-rata mereka dari kecil dulu, terus kalau udah ketagihan biasanya depositnya langsung ke gede. Ya dia di angka jutaan lah. Oke. Sekali depo tuh. Ya. Wow. Serem banget sih. Serem banget itu sih. Gimana sih? Gila. Mungkin Pengalaman kita gua sini. bakal next question Iya, ya. next question aja langsung. Menurut kalian bertiga nih, apa sih yang bikin orang tuh tertarik buat mencoba judi online pertama kali? Siapa nih yang mau Dari jawab? Aska, coba. Coba dari Dival dulu Dari lah. saya boleh, sih ya, karena tuh kan kalau yang gitu kan cepat ya dari orang sini misalnya ini nih main judi online nih gue dapat banyak. Oh, dari omongan-omongan orang gitu ya? Dari orang-orang. Oke. Dan Ya. tadi sorry pertanyaannya gimana? Kenapa sih orang tuh tertarik buat nyoba judi online Ya pertama karena kali? pas kita pertama buat akun tuh pasti dikasih gede kan. Nah kita kan makin ini dapat gede nih, terus pengen lebih gede lagi, kita depo dan akhirnya ya udah habis gitu. Itu yang pertamanya dikasih dulu gede gitu. Oke. Kalau dari gue sih biasa tuh karena ngelihat temen dapat gede, Mhm. jadi dia juga kepengen. Terus ngelihat dari dianya juga sempat naik dulu, Iya. walaupun habis tuh Turun. turun lagi, tapi itu yang jadi pengen
lagi gitu. Gongnya ya itu ya. Iya. Oh. Kalau Aska nih, Kalau itu sih paling ya yang gue bilang tadi itu karena pengaruh lingkungan sebenarnya kan. Pengaruh lingkungan, terus ya hidup yang pengen hedonisme lah. Jadi mereka tuh pengennya instan dari ya lewat iklan-iklan sosial media, terus iklan-iklan secara tidak langsung dari teman-teman atau ya lingkungan sekitar lah yang ada di sini gitu. oh terus kalau next pertanyaan itu kan biasanya kita bertiga sama teman-teman kalau misal ada yang ketahuan main judi kan dia cuman bilang kayak kalau kita nge-gap dia cuman bilang ah iseng doang ini mah. Tapi kenapa dengan dia ngeluarin statement iseng doang dia itu bisa kecanduan, dia tuh bisa ngelakuin judi itu sampai berkali-kali padahal emang dia niatnya cuman iseng doang. Menurut lu kenapa kak? Oke, untuk masalah itu sebenarnya balik lagi karena itu tuh udah jadi habit jelek yang masyarakat timbulkan, oknum-oknum masyarakat yang ditimbulkan karena judi itu kan awalnya tuh menguntungkan gitu, tapi lama-lama juga bakal buat kalian bangkrut. Jadi apa ya? Karena dari situ mungkin mereka ketagihan gitu. Ya permainan pola pikir otak lah. Oh, kalau menurut lu Bi, apakah dia bilang iseng tuh biar dia nggak ketahuan sama teman-temannya karena dia ngerasa dia malu kah dia main judi atau karena apa? Kalau menurut lu? Itu juga ada, jadi kayak lu kan judi kan sebenarnya kan bukan hal yang dibenerin kan. Jadi ya dia bilang kayak dia coba-coba doang tuh karena dia malu. Terus dia ketagihannya itu ya pasti karena dapat JP gede, karena dapat uang Oke. di luar itu kan, kayak dia nggak expect kalau bakal dapat jutaan juga. Oke. Kalau dari gua sih dengan kata-kata iseng doang tuh dibaliknya pasti banyak yang dia korbanin, makanya dia kayak nutupin dengan kata iseng doang, ya udah seolah-olah kayak bisa dapat lagi nih gitu. Oh, jadi biar nggak dicap jelek juga Iya. sama teman-temannya kayak lu depo mulu tapi nggak pernah dapat. Iya, biar iya, gitu. betul, Ya, betul. malu kan Iya, orang ya iya, kalau betul. kayak gitu kan. Benar. Dia Iya. malu juga. Oke, next question ya. Hal yang kalian rasain atau dampak yang kalian rasain semenjak kalian nyoba judi itu apa? Apa bangkrutnya kah? Iya. Apa dapat gedenya kah? Mungkin kalau gue bukan paling ya jual barang sih, Jual barang itu buat depo. buat depo. Berarti lu lebih ke rungkat ya Iya, daripada untungnya ya. untungnya juga ada tapi lebih banyak rungkatnya aja. Ya, pengalaman teman gue waktu itu sampai jual motor juga ada temen Wow, gua. astagfirullahaladzim. Sampai sempet katanya waktu itu ada yang jual gerobak ya. Iya, ada jual gerobak dia di Astagfirullahaladzim. supir tuh. Iya. Iya, temen gue nggak tahu siapa lu namanya, dia nggak tahu itu padahal mata pencarian dia kan. Kalau lu Pal? Itulah. Kalau dari gua sih ya yang pastinya mental kenal lah, terus ke barang-barang juga dijual-jualin. Terus yang tadinya kita pengen barang itu buat, kan suka ada kan orang yang gue pengen beli ini nih, udahlah di depoin aja. Ada orang siapa yang tahu kayak naik gitu. Siapa ya. tahu naik kebeli barangnya, dan ternyata enggak, malah ya makin habis gitu sih. Kalau lu Kak? Iya, kalau dari pengalaman sih banyak ruginya karena ya baru sadarnya sekarang gitu kan. Jadi terkait ruginya ini tuh ya banyak yang dikorbanin gitu. Contohnya salah satunya dari yang dibilang Dipal benar, kayak dari mental yang pertama, yang kedua itu dari segi finansial, yang ketiga itu jauh dari kata positif lah gitu sih. Mungkin buat next question itu, kita kan dari dulu sampai sekarang kan pasti dikasih uang jajan sama orang tua kan. Ya. Nah kita juga pasti ada pikiran-pikiran buat ngatur keuangan kita kan. Nah dengan kita ikut judi online, apakah keuangan kita ini bisa kita kondisikan, apakah nanti bakal habis di tengah bulan kah, atau bahkan baru awal-awal bulan udah habis? Dan apakah keluarga kalian tahu kalau kalian main judi? Mungkin dari Hasbi. Kalau keluarga gue jujur nggak tahu, mungkin kalau tahu gue udah dikeluarin dari Kampus. tanah. Terus jadi kalau dari finansial biasanya depo tuh pas di akhir-akhir Di akhir bulan. bulan. Jadi buat bisa Oh. naikin
Oh, uang oke, jajan oke, kita gitu. Oke. Kalau dari Dipa? Kalau dari gua pernah nih dapat uang bulanan baru 5 hari udah habis gara-gara judi online. Nah, gua tuh nyoba mau bilang gitu kan ke orang tua ya gimana kan nggak takutnya dimarahin apa gimana. Jadi gua tuh Minjem dulu ke teman minjam kan? ya, gua minjem ke teman-teman gua yang untungnya pada masih mau bantu gua padahal kan itu judi online udah tahu negatif masih di gua lakuin. Berarti impact ke diri kita tuh bener-bener gede banget ya, Ya, jadi kayak betul. sistemnya tuh gali lubang tutup lubang. Ya. Kalau Kalau ini nih, dari gua sendiri yang dikatain Hasbi benar karena apa ya itu tuh kepepet gitu karena kita membutuhkan uang yang benar-benar instan makanya dari situlah pikiran-pikiran kotor atau pikiran-pikiran jelek yang timbul di dalam otak kita supaya kita tuh main judi gitu karena yang hasilin duit instan. Oke, mungkin ke pertanyaan kedua dari gue dulu lagi kali Boleh, ya, Tom, boleh. ya. Menurut kalian nih kan ada nih tempat-tempat kasino nih di Jakarta banyak ya kan, di Bandung juga ada beberapa. Terus ada judi online ini muncul, kan sama-sama judi nih. Tapi kenapa lebih bahaya yang judi online daripada judi yang kita datang ke tokonya langsung, kita ngebet langsung, kita main-main langsung? Apakah kalau judi online kita nggak perlu ada effort lebih buat datang ke tempatnya atau apa? Siapa dulu nih yang mau jawab nih? Boleh. Yang pertama sih benar karena nggak ada effort untuk datang ke tempat-tempat ya kayak gitu judi offline lah sistemnya yang benar-benar tok pakai chip ya. Jadi menurut gue lebih enak aja gitu dibanding kita langsung datang ke sana. Oh, berarti bahaya judi online tuh kita bisa langsung Iya, langsung melakukan lah, judi iya, tanpa iya. harus tanpa harus kemana-mana Benar, pakai benar. kendaraan, Iya. tinggal buka link ya kan. Lebih praktis gitu lah ya. Tuh. Nah, buka m-banking langsung, Langsung, QRIS. iya. Ya. Nah, tuh. Iya, Kalau gitu. misalnya dari gua tuh yang pertama kenapa jadi online lebih ini karena kita tuh kan enaknya waktu sendiri gitu. Sedangkan Oh, kalau iya. di tempat langsung kan kalau kita bangkrut kayak malu aja gitu. Wah, duitnya habis nih. Dibodoh-bodohin. Dibodoh-bodohin lu nggak bisa main judi. Kan kalau judi online enak kita bisa sendiri ambil ngapain lebih ini habis depo lagi gitu. Uang habis pusing udah. Yang kalau dari gue kurang lebih sama kayak Aska, jadi kayak nggak butuh Effort banyak gitu terus ya. juga ya lebih simpel aja sih. Terus juga lu kalau pengen depo kan nggak harus yang gede-gede juga kan, Oh, bisa iya, dari yang iya. kecil juga kan. Jadi Oke. jadi itu lebih simpel aja. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana sih judi online tuh memicu masalah sosial kayak ngutang, ada kriminal, sampai kayak maling-maling gitu. Terus sampai konflik rumah tangga nih. Kan banyak cerita di Indonesia nih suaminya tuh candu judi atau pacarnya candu judi. Jadi Jadi diputusin gitu. Ceweknya nggak dikasih makan, Iya. nggak dikasih anaknya nggak dikasih susu, cuma dikasih le mineral contoh gitu doang kan ada ya kayak gitu ya banyak Iya, case banyak. kayak gitu. Kalau menurut lu gimana nih? Untuk di bidang itu sih sebenarnya dampaknya tuh benar-benar gede karena sepengalaman gua ngelihat orang yang benar-benar ada gitu. Contohnya aja kayak contoh kecil uang UKT kuliah itu dipakai untuk nutupin pinjolnya dia, judinya dia, hedonisme kehidupannya dia lah. Terus yang kedua terkait udah berumah tangga ada mungkin cuman belum ngelihat in Secara cash langsung iya ya. secara langsung gitu. Oke. Siapa lagi nih mau jawab duluan? Bebas nih, siapa nih? Mungkin Dipal kali ya, karena dia kan tadi bilang dia tuh sempat utang juga ke Ya. orang buat nutupin uang jajan dia karena baru dikasih uang jajan 5 hari pertama langsung habis tuh dia. Ya dampaknya itu sih apa ke guanya kayak nggak enak lah sama teman ya dijauhin teman gitu. Jadi ya udahlah teman-teman tuh pada bilang udah jangan teman sama Dipal dia penjudi kayak gitu Berarti deket ya gitulah. Impact-nya itu bisa ke branding dan kredibilitas Ya, diri betul. sendiri ya. Ya. Kalau menurut lu Li? Ya kurang lebih juga sama sih, jadi kayak lu bikin seorang nama baik lu sendiri dan bisa jadi kalau lu pinjol lu bisa sampai ya keluarga lu kan juga bakalan di ini kan, bakal dicari tahu juga kan. Terus Iya. juga ya kalau sepengalaman gua punya teman juga
uang buat sekolahnya tuh dibuat judi, jadi habis. Jadi ya parah lah pokoknya. Oh, jadi impact-nya tuh bener-bener kerasa Iya, banget ya Tam iya, buat diri iya, sendiri. kerasa banget. Wow. Gila banget. Oke, tadi kan kita udah banyak ngobrol-ngobrol santai nih seputar judi nih dari narasumber-narasumber kita yang Iya. terpercaya nih. Oke, sebelum itu beri tepuk tangan buat narasumber kita ini. Gila keren banget. Ini Makasih ya udah pengalamannya. Iya, makasih. udah sempet makasih, datengin Iya. desain Tapi- waktunya buat kita di sini. Setelah tadi sharing-sharing, apa mau dilakuin lagi judi apa enggak? Waduh, enggak deh kalau buat ini. Lakuin nggak Bi? Waduh. Lah katanya tipis-tipis. Enggak mungkin enggak. Enggak. Tobat. Enggak ya. Tobat. Oke, mungkin cukup kayaknya ya Tam Ya, ya, cukup, podcast cukup, di hari ini ya. Mungkin bisa ditutup sama Tama kali. Oke, mungkin cukup sekian podcast singkat dari kami tentang perjudian online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.